Selamat pagi, saya Ibu Aiwen dari SMK Negeri 5 Pangkal Pinang. Saya merupakan CGP Angkatan 8 Kota Pangkal Pinang. Saat ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pada modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan proses menuntun dengan segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia seutuhnya dan sebagai anggota masyarakat. Setelah melewati serangkaian pembelajaran dimulai dari mulai diri sampai dengan elaborasi, saat ini saya memasuki bahan refleksi dengan 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, yang saya percayai tentang murid dan kelas saya sebelum saya memahami modul 1.1. Di antaranya adalah pembelajaran itu hanya berpusat kepada guru. Kemudian anak-anak mudah bosan di kelas karena sumber informasi hanya berasal dari guru saja atau satu arah. Kemudian pembelajaran itu monoton karena masih metode ceramah. Terus yang lain, siswa kurang kreatif karena hanya mendengar saja dari guru. Kemudian saya hanya mementingkan masalah kognitif saja, yaitu saya hanya menilai yang penting anak harus mencapai KKM. Selain dari itu juga saya selalu berlomba-lomba untuk menuntaskan materi saya. KIKD di dalam 1 tahun itu harus tuntas, tidak memperhatikan lagi materi yang esensial. Kemudian anak-anak harus dipaksa ketika belajar. Itulah hal-hal yang setelah 2 pekan berlalu, hal ini berhubungan dengan pertanyaan pemantik yang kedua, itu apakah terjadi perubahan di dalam perilaku dan pemikiran saya setelah mempelajari modul 1.1. Pada saat ini saya memahami bahwa proses pembelajaran itu lebih menekankan kepada siswa atau yang dikenal dengan student center. Di sini guru dengan murid dapat saling berkolaborasi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Karena juga terdapat pembelajaran yang menyenangkan karena beberapa materi mungkin bisa diselipi dengan permainan. Baik permainan yang bersifat tradisional maupun permainan yang sudah dikenal anak-anak sehari-hari. Contohnya, dulu saya pernah membuat permainan dalam bentuk monopoli. Di sana anak-anak diminta untuk menjalankan serangkaian daerah. Ketika berhenti di suatu tempat, anak-anak akan mendapatkan pertanyaan, kemudian mengerjakan. Hal itu ternyata sangat efektif dalam mengenalkan anak-anak tentang bahasa Latin dalam dunia kefarmasian, karena terjadi peralihan yang agak sulit bagi anak SMP ke anak SMK, terutama setelah masuk ke dalam dunia kefarmasian. Yang lain juga misalnya terjadinya pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran itu hanya tidak bukan monoton untuk satu anak satu kemampuan, tetapi berdiferensiasi. Ada anak yang berkemampuan A, ada yang berkemampuan B. Kemudian menuntun dan mengarahkan siswa sesuai dengan gaya belajarnya. Ada yang auditory, ada yang kinestetik, maupun ada yang visual. Nah, di dalam refleksi yang lain juga itu adalah tingkat kreatif siswa semakin meningkat. Ya, di sana juga dengan student center, siswa menjadi lebih aktif, berpikir kreatif, dapat berkomunikasi dengan baik ketika ada presentasi. Dalam arti itu adalah 4C, ya. Critical thinking, kemudian kreatif, collaboration, dan communication. Pada pertanyaan ketiga,
hal-hal yang akan segera saya terapkan di dalam kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara sehingga kelas saya dapat menjadi lebih baik dan lebih menarik. Di antaranya adalah 1. Merancang pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, dan inovatif. Melalui pembelajaran PJBL yang sebelumnya memang sudah saya lakukan, tetapi dalam waktu dekat ini saya ingin lebih lagi menggunakan PJBL mungkin dengan metode yang lain. Yang kedua, saya ingin mengenal murid saya secara pribadi, baik bagaimana keluarganya, kemudian bagaimana kehidupan sosialnya, terus karakternya, kemudian termasuk gaya belajarnya seperti apa, minatnya, bakatnya, hobinya. Yang ketiga, menghadirkan kembali pembelajaran yang dibarengi atau diselangi dengan permainan. Saya udah lama sekali tidak memasukkan salah satu permainan dalam pembelajaran saya. Itu sudah berlangsung 3 atau 4 tahun yang lalu. Keempat, saya ingin menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Mungkin tidak langsung hebat, tapi saya ingin belajar. Terus selanjutnya pembelajaran itu tidak melulu di dalam kelas, tetapi saya ingin lagi pembelajaran itu lebih banyak di ruangan, di luar ruangan. Seperti di laboratorium yang sudah biasa saya lakukan, kemudian mungkin berkunjung ke UMKM untuk melihat bagaimana UMKM itu bekerja, terus di luar kelas juga, misalnya di taman, di tempat parkir, agar pembelajaran itu menjadi menyenangkan bagi anak-anak dan tidak membosankan. Apabila dari 3 pertanyaan pemantik tadi merupakan bahan refleksi, maka berikut ini ada beberapa catatan ya, bahwa pendidikan itu bersifat menuntun. Nah, yang dituntun itu apa yang sudah terkodrati oleh Sang Pencipta, bahwasanya kita diciptakan bukanlah seperti kertas kosong. Begitu juga dengan anak-anak. Kekuatan kodrat anak itu masih samar, sehingga kita harus menggali hal itu. Oleh karena itu, kita harus memproses laku dari anak, di mana laku ini sendiri merupakan seluruh rangkaian perubahan hidup dalam konteks diri dan sosial kultural. Dalam hal ini adalah nilai-nilai luhur di dalam keluarga. Kesemuanya itu dilandasi oleh budi pekerti yang merupakan kodrat anak. Setiap anak yang lahir pasti memiliki perasaan, pikiran, kemauan, dan potensi, walaupun masih samar-samar. Hal itulah yang perlu kita tuntun sehingga anak dapat berjuang agar berhasil di dalam kehidupannya. Selain itu, bermain juga merupakan salah satu kodrat anak, sehingga di dalam proses permainan, di dalam proses pembelajaran permainan dapat dimasukkan agar anak dapat belajar baik tentang pengetahuan, keterampilan, dan juga makna yang tergandung di dalam permainan tersebut. Simpulan yang bisa saya tarik dari pembelajaran saya pada modul 1.1 bahwa pendidik dan peserta didik dapat saling berkolaborasi untuk menciptakan suasana belajar yang merdeka, bersama-sama untuk menggali potensi dan kekuatan diri, menjembatani karakter masing-masing sehingga tercipta pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Pada saat di sini adalah guru hanya bersifat sebagai fasilitator saja, yang mengarahkan bukan menuntut sesuai dengan keinginan kita. Demikianlah pemaparan saya pada video kali ini tentang koneksi antar materi, refleksi, dan kesimpulan pada modul 1.1. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita dapat bertemu pada video selanjutnya. Salam dan bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.